semakin kita memberikan ruang pada anak-anak muda, saya kira kesempatan mereka untuk memiliki pelayanan itu akan besar dalam gereja Anda. Saya kira kata kuncinya satu kata kunci insecure, rasa tidak aman. Kuncinya adalah bukan hanya menolong teknologi, tapi menolong roh ketakutan-ketakutan, takut hal baru, curiga pada hal baru. Discipleship yang sejati harus berjalan melalui relasi. Tuhan berkata, ikutlah aku. Ikut itu kan sebagai murid itu menyatukan ritme kita dengan ritme Tuhan, menyelaraskan dengan kebiasaan Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Kapan dia mesti duduk, kita mesti duduk. Keakraban, keintiman dengan Tuhan sangat sangat penting, lebih daripada mengetahui apa yang diajarkan saja. Kita perlu mengubah dari sistem atau pola pikir lama tentang bantuan sosial, berubah menjadi sebuah city transformation, gitu ya. Jadi mengubah dari sekedar charity menjadi sebuah transformation, city transformation. Nah, untuk itu memang harus ada intentionality. Tanpa city transformation, sangat sulit sekali discipleship bisa terjadi. Selamat malam, Ibu Bapak sekalian. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas nama BRC. Bapak Ibu sudah meluangkan waktu yang berharga untuk belajar bersama-sama dengan BRC. Kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih jika ada di antara Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian daripada responden daripada survei BRC berkaitan dengan respon gereja terhadap COVID. Bagi Bapak Ibu yang untuk pertama kalinya mengikuti seminar BRC, ini adalah seminar ke-6 yang diadakan BRC berkaitan dengan respon gereja terhadap COVID. Besok ada satu lagi, yang ke-7, yang akan membahas tentang keuangan gereja dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, survei BRC berkaitan dengan respon gereja terhadap COVID diadakan awal Juni dengan responden sekitar 600 hamba Tuhan dari 87 denominasi tersebar di 28 provinsi. Dan semua responden ini melayani atau menggembalakan jemaat di daerah perkotaan. Jadi temuan-temuannya tidak bisa langsung diaplikasikan atau berbeda dengan kondisi gereja di desa. Yang dimaksud perkotaan tidak hanya kota madya, tetapi juga kota kabupaten dan kota kecamatan. 2 minggu yang lalu, temuan BRC sudah disajikan dalam bentuk seminar selama 2 hari. Jika Bapak Ibu tidak mengikutinya, bisa kontak ke BRC untuk minta PowerPoint-nya yang kita berikan dengan cuma-cuma. Hari ini kita mau mendalami topik apa saja yang dikerjakan gereja sebagai respon terhadap COVID. Prosesnya malam ini, saya sebagai host akan menyajikan summary, ringkasan dari temuan BRC selama ini, baik case study maupun temuan langsung, selama sekitar 10 menit. Setelah itu saya akan melontarkan 2 pertanyaan awal kepada 2 narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Emeritus Robi Chandra dan Bapak Pendeta Jimmy Untoro. Kemudian Pak Robi akan menyampaikan presentasinya meresponi pertanyaan saya selama kira-kira 20 menit, dilanjutkan dengan Pak Jimmy, setelah itu kita akan berdiskusi dengan tanya jawab. Selama berlangsungnya presentasi, silahkan bertanya lewat link yang ada, nanti kami akan memilih beberapa pertanyaan yang berguna untuk semua hadirin. Baik, saya akan mulai. Ini slide saya yang pertama. Bapak Ibu yang ikut minggu lalu sudah paham ini, presentasi ini. COVID memang menyulitkan banyak pihak, tapi ada beberapa hal yang saya rasa cukup memberkati gereja untuk melangkah ke depan.
Yang pertama, dengan adanya COVID, di mana kemudian banyak ibadah-ibadah online, Zoom, YouTube, maka terjadi yang pertama, banyak gereja tidak lagi dibatasi oleh tembok dan lokasi fisik. Selama sekian bulan, untuk pertama kalinya mungkin dalam sejarah, di hampir semua tempat di dunia, di Indonesia, ibadah dikerjakan dengan online. Jadi menembus semua tembok-tembok gereja. Juga gereja tidak lagi dibatasi hanya pada hari Minggu. Banyak orang yang connect, ya, melihat streaming beberapa di hari Minggu, kemudian lihat di YouTube Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi itu hal-hal yang terjadi beberapa bulan terakhir. Peningkatan engagement spiritualitas jemaat. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pendeta berbagi kepada saya, dia katakan bahwa sebelum COVID, sebelum Maret, kelompok sel, kelompok Bible Study hanya diadakan sebulan sekali karena Jakarta macet, kesibukan, dan segala macam. Dengan adanya COVID, dengan Zoom, sekarang diadakan tiap minggu. Jadi engagement-nya lebih tinggi. Dan yang keempat, penguatan ibadah keluarga di awal-awal lockdown atau pandemi, banyak pendeta menyadari mereka belum siap dengan menguatkan ibadah keluarga. Jadi begitu ada kesempatan, langsung itu yang dikerjakan. Teman saya pendeta ini mengatakan sebelum bulan Maret, hanya sekitar 5-10% keluarga yang memiliki ibadah dalam keluarga. Tapi sekarang ada sekitar 30-40% jemaatnya punya ibadah keluarga. Slide berikutnya, masih ringkasan daripada seminar yang lalu, ditunjukkan juga bahwa gereja yang memiliki banyak generasi muda lebih siap menghadapi pandemi karena teknologi dekat dengan anak-anak muda. Kemudian juga kapasitas yang melonjak dengan adanya teknologi, disampaikan minggu yang lalu bagaimana aset digital meningkat sampai 3-5 kali rata-rata. Gereja cepat menjadi pembelajar dengan semua teknologi yang ada. Banyak kaum ibu, banyak kaum bapak juga yang selama ini mungkin tidak pernah memakai Zoom, jadi terbiasa dengan Zoom. Dan beberapa gembala sidang mengatakan banyak efisiensi, semestinya dulu ada biaya banyak untuk perjalanan rapat, untuk konferensi, sekarang bisa lebih murah dengan Zoom. Jadi ada efisiensi dalam menjalankan operasional gereja. Slide berikutnya. Nah, berkenaan dengan kegiatan sosial gereja selama awal Maret hingga pertengahan Mei, survei kami mendapati dari seluruh pendeta yang menjadi responden, 94,7% gereja responden mengatakan mereka menunjukkan kepedulian mereka kepada yang membutuhkan, ya, dengan mengadakan aktivitas sosial. Dari 94,7%, itu luar biasa sekali. Hampir 100% gereja-gereja peduli kepada yang membutuhkan. 75,2% diantaranya bahkan memberkati masyarakat di luar tembok gereja. Jadi masyarakat yang membutuhkan bukan anggota gerejanya, di luar tembok gereja, menikmati perhatian kepedulian gereja. Slide berikutnya. Ada 54,5% dari gereja memberikan bantuan keuangan dan teknologi kepada gereja lain. Ya, ini luar biasa. Jadi tidak hanya membantu yang sama denominasinya, tetapi juga denominasi lain, gereja lain. Kelihatan kesatuan gereja, kasih melewati tembok-tembok denominasi, aliran teologi, lihat gereja membutuhkan, kemudian membantu gereja yang membutuhkan. Lebih dari 50% gereja menolong gereja lain. Dalam poin yang kedua dan ketiga ini, yang paling banyak berkontribusi menolong gereja lain
adalah bukan gereja-gereja yang tidak kekurangan, tetapi justru mereka yang persembahan gerejanya berkurang 40-60%, itu yang paling banyak membantu gereja lain dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang keempat, temuan juga dikatakan 83% daripada gereja-gereja ini terlibat dalam doa bersama, lintas gereja, lintas denominasi, mendoakan pemerintah, mendoakan korban COVID dan segala macam. Jadi ada gerakan doa yang luar biasa, 83% lebih terlibat dalam doa bersama online secara daring. Nah, 54,5% dari gereja-gereja ini responden bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi COVID. Mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah di Indonesia maupun dimanapun. 56,3% mendukung pilar-pilar sosial seperti rumah sakit, klinik, komunitas sosial yang lain. Dan 49% dari gereja responden bekerja sama dengan agama lain, ya, penganut atau lembaga lain, lembaga-lembaga yang berdasarkan agama lain untuk meresponi COVID. Ini tindakan-tindakan respon gereja yang luar biasa menurut saya. Slide berikutnya. Dan kami cross-check gereja-gereja yang punya anak mudanya di bawah 10% dibandingkan dengan yang lebih dari 30% jemaatnya di bawah 20 tahun. Maka secara konsisten, ya, dalam memanfaatkan digital untuk penggembalaan, gereja yang punya kaum muda di bawah anak-anak dan remaja di bawah 20 tahun, lebih dari 30%, lebih advance, lebih berkembang daripada yang kurang dari 10%. Kepedulian pada masyarakat, aksi sosial, gereja-gereja yang kaum mudanya di bawah 20 tahun lebih dari 30%, jauh di atas gereja-gereja yang kaum mudanya kurang dari 10%. Soal menolong gereja lain juga sama. Gereja-gereja yang 30% lebih jemaatnya berusia di bawah 20 tahun, lebih banyak menolong gereja lain daripada yang kaum mudanya di bawah 10%. Kerjasama dengan pemerintah, dukungan ke rumah sakit, bahkan hubungan dengan agama lain juga sama. Secara konsisten, gereja-gereja yang memiliki kaum muda lebih dari 30% anggota jemaatnya, kaum muda adalah di bawah 20 tahun, menunjukkan dampak yang lebih besar di masa COVID ini. Ini bertentangan dengan pendapat sebelumnya yang banyak mengatakan bahwa generasi Z atau generasi Alpha juga itu selfish, mementingkan diri sendiri. Ternyata kita punya pengharapan yang bagus untuk bonus demografi. Kaum muda kita menolong kita untuk lebih holistik, lebih peduli masyarakat, lebih sayang gereja lain, mendukung pemerintah, dan membangun jembatan dengan lintas iman. Slide berikutnya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jadi kita punya modal. Jadi apa yang saya sampaikan tadi merupakan tren selama 3 bulan terakhir. Nah, tren ini satu adalah terjadi satu holistic discipleship atau gereja menjadi lebih holistik. Tidak hanya memperdulikan hal rohani, tapi juga kepedulian pada masyarakat membutuhkan kelihatan nyata sekali. Lonjakannya luar biasa, 94% lebih peduli yang membutuhkan. Yang kedua, dunia melihat gereja menolong gereja lain yang membutuhkan. Walaupun aliran teologinya lain, walaupun denominasi lain, saling menolong. Lebih dari 54% menunjukkan kasih. Ini kesaksian yang luar biasa seperti di Yohanes 17. Kemudian 75% lebih gereja membangun jembatan keluar daripada tembok gereja ke masyarakat yang bukan anggota gereja, ke rumah sakit, ke pilar sosial, ke pemerintah, dan segala macam. Ada jembatan yang sudah dibangun 3 bulan terakhir ini untuk ada relationship yang semakin dalam. Gereja juga mendemonstrasikan patriotik dengan memberi
aksi sosial, menolong gereja lain, di tengah kekurangannya. Bukan yang kelebihan yang memberi, tapi yang persembahannya, income-nya berkurang 40% sampai 60% yang paling banyak. Pilar berikutnya atau tren berikutnya adalah next gen. Kita lihat secara konsisten gereja yang lebih banyak generasi mudanya di bawah 20 tahun, lebih holistik, lebih peduli, lebih sayang gereja lain, lebih banyak doa dengan gereja lain, dan segala macam. Dan tren yang terakhir, adanya gerakan doa yang luar biasa, lintas gereja, lintas denominasi, 83% lebih responden, gereja responden berdoa lebih dari sekali dalam 3 bulan terakhir ini. Nah, ini summary daripada temuan BRC dan seminar-seminar sebelumnya. Sekarang saya mau lontarkan 2 pertanyaan kepada narasumber kita. Yang pertama kepada Pak Robi, setelah itu nanti Pak Jamie. Pertanyaan pertama, kalau kita lihat gereja di Indonesia dengan tren seperti ini selama 3 bulan terakhir, lebih holistik, lebih peduli, lebih bersatu, lebih patriotik, bekerja sama, lintas agama, dan segala macam. Kalau ini berjalan terus, kira-kira potensinya apa? Gereja bisa jadi seperti apa di tahun-tahun ke depan? Kalau kita ngikuti tren ini terus. Ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah mungkin bisa ditolong dengan 2-3 langkah praktis buat gereja, apa yang bisa gereja kerjakan atau responi, sehingga tren positif ini bisa makin berkobar, bisa makin kaya, atau memperkaya gereja di tengah masyarakat Indonesia. Nah, saya serahkan sekarang kepada Pak Robi untuk menyajikan presentasinya. Di samping menjawab pertanyaan ini akan ada case study dan mungkin beberapa gagasan. Silakan Pak Robi. Shalom teman-teman semua, dan terima kasih untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan di BRC dan di mana saja untuk saya boleh berbagi sedikit apa yang saya amati dan lain-lain. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Bambang, ada banyak hal yang indah tercapai dan didapatkan pada saat ini di luar perkiraan kita. Jadi justru di dalam perjalanan di lembah itu ada suara tongkat yang lebih jelas dan ada hal-hal baru yang menjadi arah kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya potensinya bisa jadi apa nanti ke depan gereja, saya mulai dengan melihat judul, menyoroti judul yang dipilih oleh panitia. Judul itu Beyond Relief, gereja di luar tembok. Saya jadi berpikir temboknya apa sih sebenarnya yang tanpa sengaja kita dirikan atau kita pegang. Kalau secara pendek cara saya lihat, saya kira tidak ada gereja yang dengan sengaja membentuk temboknya dari awal kehadiran gereja di dunia, tapi dalam perjalanan itu terjadi. Ya. Tembok itu saya mencoba mendefinisikan sebagai apa saja yang kita sengaja atau tidak dirikan, bangun, dan akibatnya itu menjadi menghalangi kedaulatan sepenuhnya, kedaulatan kasih dan kuasa serta keadilan Allah terasa oleh semua orang. Jadi dengan kita membuat tembok itu yang sengaja nggak sengaja membuat kita menghalangi seluruh kedaulatan Tuhan terasa dimanapun juga. Dan kita bisa mengerti, kita sampai tahun 323-25 begitu, gereja hidup di bawah tekanan dan penindasan. Ketika Kaisar Konstantin kemudian mengatakan ini agama menjadi agama negara, justru pada saat itu terjadi pembangunan tembok-tembok berdasarkan ajaran yang berbeda, berdasarkan gaya yang berbeda, budaya dan sebagainya. Dan setelah itu berbagai tembok lagi didirikan sampai ke masa modern ini, temboknya juga banyak sekali. Bahkan di satu gereja dalam denominasi yang sama saja bisa terjadi tembok-tembok. Ya, dan ini yang kita lihat. Jadi kalau
di mana isunya tembok itu. Jadi potensi apa dan isunya apa dan potensi apa yang sudah kita dapatkan. Pertama, sampai terjadinya disrupsi besar yang namanya pandemi ini, keberhasilan gereja kelihatannya didefinisikan tiap gereja beda-beda gitu ya. Tapi umumnya ada yang mengatakan gereja yang berhasil itu gereja yang diharapkan hubungan antara gembalanya dengan warganya akrab, semuanya baik-baik, lalu kemudian yang hadir ibadah dan terlibat program banyak. Programnya juga merupakan program yang bisa menjawab bermacam-macam hal. Lalu setelah itu ada juga diakonnya, lalu juga prasarana cukup dan lain-lain. Bahkan ada seorang penulis di Amerika menggunakan kata yang sangat pendek sekali ABC gitu ya. Attendance, building, dan cash flow. Nah, seakan-akan demikian. Ada yang begitu, ada lagi yang mendefinisikan beda-beda semuanya. Tapi tekanan dan fokus kepada gerejaku untuk tumbuh itu besar sekali. Nah, dengan adanya COVID ini, kita mulai menyadari itu kita tidak bisa lagi berkata we are in the same storm, although in a different boat ya. Kalau dulu kan we are the same boat, orang bilang nggak, we are in the same storm but different boat. Sekarang mau tidak mau kita nggak bisa. Ini persoalan bukan aku saja. Ini satu potensi besar yang indah yang membuat orang yang tadinya tidak bicara, tidak saling kenal, bahkan saling mencurigai, saling ngegosipi, sekarang mulai bergandengan tangan dan mulai saling belajar satu sama lain. Itu yang saya lihat. Lalu kedua, dalam pengamatan saya, gereja punya kecenderungan, punya kebiasaan melakukan kompartementalisasi. Jadi misalnya ini sekuler, itu sacred. Di dalam program gereja itu dipisahkan. Kalau di Injili mungkin ini discipleship, itu beda dengan evangelization, beda lagi dengan pastoral, beda lagi dengan ini dan itu. Kita membuat banyak kompartemen-kompartemen di dalam tubuh gereja sendiri, apalagi dengan yang luar, begitu ya. Dan seringkali kita selalu mengatakan politik bukan urusan saya, ekonomi itu, bisnis itu kotor, dan sebagainya, dan sebagainya. Akibatnya dalam kondisi itu terasa sekali banyak kita punya energi dan semua berkat dan sumber yang Tuhan berikan hanya terpakai di dalam kompartemen yang kita kenali. Kita tidak melihat keseluruhan itu sebagai bagian daripada arena yang Tuhan ingin kita mainkan di sana. Tetapi akibat daripada apa yang terjadi ini, banyak kompartemen-kompartemen mulai rontok. Bukan mudah, tidak mudah. Saya beri contoh, teman Pak Bambang bicara pada saya, di jemaat di mana saya terlibat, itu anak-anak muda milenial setiap 3 hari bikin paket makanan, memberikan pada ojol, dan lain. Saya sampai sudah tidak tahu lagi. Tapi ada juga hari keberapa memberikan pada warung-warung, ada orang makan di warung itu, orang susah, jadi tidak usah bayar terlalu mahal atau malahan tidak bayar. Bahkan kami juga membuat terminal pangan, karena kita ingin menolong para petani dan nelayan agar mendapat penghasilan lebih baik, dan makanannya kita beli dan sini kita rapikan, dijual dengan harga yang lebih murah. Yang menjual lalu yang mengirim barang-barang itu juga putra-putri kita, orang-orang gereja yang membutuhkan penghasilan ketika kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tetapi memang tidak mudah. Orang lihat kenapa gereja sekarang jadi ada dagangan di dalamnya. Itu ada, tapi selama masa pandemi ini orang mulai belajar bahwa ini bukan untuk kita. Bukan hanya untuk soal makan, bukan hanya masalah soal uang, lebih dalam dari itu. Ya, ini kita berbagi hidup dan sebagainya. Nanti kita akan bicara lebih lanjut. Tapi yang paling menarik adalah tembok yang dulu, barangkali yang kita harus bicarakan adalah, dulu kita punya pengertian kalau eklesiologi, tiap gereja punya pemahaman sendiri, tetapi misalnya satu contoh saja, mengenai ibadah. Ibadah kalau nggak ada nyanyi, ya nggak kumpul bareng-bareng, rasanya bukan ibadah. Dan sekarang dengan ibadah online, ini akan ada yang merasa ini memang adalah ibadah juga. Saya tetap merasa tersentuh Tuhan, berjumpa Tuhan. Tapi ada yang merasa, walaupun kecil jumlahnya, kayak nonton TV saja. Tapi ada juga di tengah itu pun bersama keluarga, di depan TV menyanyi dan lain-lain. Bahkan sangat mengaruhkan, ada seorang ibu tua, dia ikuti itu, dan dia kumpulkan persembahan tiap minggu, dan satu hari setelah beberapa lama, setelah tatih-tatih, dia datang ke gereja, membawa amplop banyak di malam hari. Tolong sampaikan kepada bendahara. Jadi, eklesiologi kita pun, persekutuan pun rupanya perlu didefinisikan ulang, dan kita pada saat ini dibuat oleh Tuhan memulai sesuatu, berani menilai kembali, mengevaluasi, memikirkan ulang, memodifikasi apa yang udah ratusan tahun kita anggap harusnya begitu.
Jadi semua ini membuat kita menyadari prioritas baru, pola pikir baru. Ini potensi yang saya lihat ketika tembok-tembok itu kita mulai sadari ada, dan kita berani memikirkan agar tembok itu hilang atau dikurangi. Ini kalau bicara jawaban terhadap potensi. Tapi yang kedua gitu ya, lalu untuk kedepannya bagaimana? Kelanjutnya apa yang bisa kita lakukan? Saya kira bicara terkait dengan eklesiologi sekali. Pertama, barangkali sudah waktunya ke depan ini kita bersama-sama ukuran keberhasilan gereja bukan ABC atau lain-lain ya, tapi kita lihat ada ukuran yang menyangkut output. Programnya banyak, orangnya banyak, itu hasil program. Tapi kita harus hitung juga outcome. Apakah itu punya manfaat bagi mereka yang terlibat? Tapi terutama impact. Apakah impact-nya? Impact itu terutama bagi orang di luar lingkungan. Orang melihat kemuliaan Tuhan, orang terinspirasi di sana. Jadi tidak hanya kita ukur keberhasilan itu dari jumlah orang, daripada uang, daripada bangunan, banyaknya program, dan sebagainya. Ya, tetapi kita lihat manfaatnya dan diukur manfaatnya, bahkan impact bagi keluarnya. Dan ini baik untuk individu, untuk keluarga, dan pertumbuhan gerejanya sendiri. Kemarin saya bicara dengan teman-teman, ada yang mengatakan gereja itu ada crowd, kerumunan saja, atau ada congregation, orang gereja, terus ada orang yang komit, tapi ada orang yang jadi inti, orang-orang yang percaya Tuhan. Gereja yang ke depan adalah kita mengharapkan internal saja kita makin banyak orang jadi core believer, bukan hanya menjadi orang yang crowd saja. Gitu. Tapi kemudian kita lihat juga kalau kita bicara Great Commission, amanat agung, seringkali di masa lalu kita ribut melakukan ini, tapi sekarang harus kita bicara sebagai jangan jadikan Great Commotion atau kebingungan hebat, tapi Great Commission itu dipahami secara holistik begitu ya. Jadi kalau seperti ceritanya Filipus itu berjalan di samping sida-sida Ethiopia, dia tidak langsung bicara. Yang membawa dia jalan ke sana adalah Roh Kudus, bukan kemauan dia sendiri. Roh Kudus membawa dia di jalan di padang gurun itu. Dan pada waktu itu dia jalan di samping kereta. Dia tidak bicara berdampingan bersama mereka, berjalan di samping, mendengarkan mereka, baru mulai bertanya, akhirnya dipercaya, naik ke keretanya, sampai bisa menyampaikan dan menularkan apa yang pengalaman dia dengan Kristus. Jadi sangat penting buat kita juga ukuran keberhasilan gereja juga nyangkut barangkali impact yang menginspirasi pada banyak. Jadi sudah waktunya barangkali kita lebih berpikir apakah yang kulakukan sebagai gereja, sebagai keluarga, apakah ini dampaknya membuat kerajaan Allah makin kelihatan, orang makin kentara atau tidak. Di tengah-tengah siapa saja. Baik di tengah crowd, congregation, committed, core believer, dan orang-orang yang masih belum di dalam itu sama sekali. Ini barangkali tidak lagi kita berpikir nomor satu adalah gerejaku, denominasiku, yang satu mungkin ngomongnya lebih penting buatku yang injili, yang satu lebih penting karismatik, yang satu lebih penting mainstream. Ini sudah waktunya barangkali ke depan kita berpikir bagaimana kerajaan Allah hadir. Dan kita belajar bergandengan itu. Yang kedua, holistic view. Ya. Ini tadi sudah dibicarakan bahwa antara diakonnya, discipleship, pastoral, eventnya. Kalau kita lihat di masa lalu kita seringkali di dalam hidup gereja pun terpisah-pisah. Ini sudah waktunya kita berpikir bersama, terutama dalam leadership. Berhenti dengan one man show, diganti dengan shared leadership. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, di tengah-tengah perubahan ini yang terjadi dan kondisi yang masih panjang dan kita sendiri tidak bisa jawaban sepenuhnya untuk bakal jadi seperti apa. Yang paling terdengar dalam WA group siapa saja ngomong, pada saat ini kita lihat prioritas penting sekali keluarga ya, Tuhan dan keluarga. Pekerjaan penting, tapi keluarga itu lebih penting. Berarti ini saatnya kita kembali menekankan keluarga sebagai sel inti di mana Kristus hadir dan shalom-nya nyata di tengah hidup kita. Ini PR besar buat kita bicarakan ini. Ya, itu akan nyangkut sekolah, bekerja sama dengan gereja dan berbagai-bagai. Bagaimana bapak dan ibu mengajar anaknya di rumah dan akhirnya adalah dunia sekarang adalah dunia di mana bukan lagi dunia pertanian, bukan lagi dunia peternakan, bukan dunia pabrik, bukan hanya digital, tapi dunia yang sangat baru di mana yang warna yang paling kelihatan di situ sangat kuat kebutuhan orang-orang untuk berekspresi, mengeksplorasi secara mandiri, berkolaborasi, terutama bagi kalangan milenial. Dan bagi kita adalah untuk ke depan, barangkali ini harus kita beri ruang lebih besar bagi kalangan milenial yang akrab dengan dunia digital lebih dari kita. Orang seumur saya itu adalah non-pribumi dunia digital karena
Saya lahir sampai umur 20-30 baru saya tahu apa itu namanya internet barangkali. Tapi adik-adik yang milenial ini dari kecil, dari begitu kata pertama muncul, mungkin kata pertamanya adalah WhatsApp, atau kata pertamanya adalah dia akan katakan adalah download begitu. Nah, ini kita harus berikan mereka kesempatan-kesempatan seperti itu. Jadi sekali lagi 4 hal yang saya kira bisa dilakukan. Kita harus bersama-sama segala macam gereja berbicara tentang konsep kerajaan Allah. Ya, itu satu. Ya, kedua kita berbicara tentang bagaimana mengintegrasikan secara holistik. Jadi jangan program gereja jalan sendiri-sendiri, tapi bersama dan saling memperkuat. Jadi istilahnya tidak mungkin melakukan evangelization dan masa bodoh dengan berbagi sosial misalnya, berbagi diri untuk kepedulian sosial. Keduanya bisa jalan bersama. Dan juga setelah saya sudah melakukan evangelization, itu bukan urusan saya, nggak bisa juga. Ini semua harus menjadi satu kesatuan. Bentuknya seperti apa? Mari kita belajar bersama. Ketiga, keluarga sebagai sel inti. Keempat, ruang ekspresi, eksplorasi, kolaborasi bagaimana mereka yang akrab dengan dunia digital. Dan saya mau katakan yang sangat saya tekankan pada saat ini adalah kepekaan kita pada karya Roh Kudus di dalam mendidik, mengubah, mendidik dan memperbaharui kita sebagai mahasiswa baru. Saya kira ini perlu sekali kita untuk dalami lebih lagi, dan sejauh ini tiap-tiap aliran punya warna sendiri. Barangkali udah waktunya sekarang kita saling belajar satu sama lain sehingga kita punya gambaran yang lebih holistik dalam hal itu. Nah, dari saya sekian dulu, lebihnya kita bisa tanya jawab, dan terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Jadi sangat menolong sekali pembahasannya tentang berbagai macam tembok yang membatasi kita, fokus ke kerajaan Allah, holistik, bangun keluarga dan digital. 2 langkah praktis, dengar-dengaran pada karya Roh Kudus, dan saling belajar. Terima kasih. Saya teruskan sekarang, minta Pastor Jimmy Untoro untuk membagikan responnya. Silakan Pak Jimmy. Ya, selamat malam semuanya. PowerPoint-nya bisa dilihat Pak Bambang? Ya. Iya. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Thank you untuk PRC yang telah bekerja melayani kita semua ya teman-teman ya, untuk Gereja Tuhan di Indonesia. Pak Andi, Irawan, thank you untuk data-data yang sangat menguatkan sehingga Gereja Tuhan di Indonesia bisa mengantisipasi dengan baik dan sigap, dan juga bisa tidak kehilangan momen yang Tuhan berikan di tengah-tengah COVID ini sih. Pemaparan Pak Bambang dan juga Pak Robi yang sangat menguatkan kita semuanya ya. Malam hari ini memang topiknya cukup menggelitik ya, beyond relief, gereja di luar tembok. Terus terang topik ini mungkin tidak disukai oleh para gembala, karena biasanya kita berada di dalam tembok, 4 tembok. Tapi begitu gereja di luar tembok ini memang topiknya cukup menantang untuk kita semua berpikir ya, untuk kita semua para hamba Tuhan. Nah, kita menyadari bahwa pandemik ini membuat kita mengalami reset sih teman-teman ya, reset button. Jadi reset itu seolah-olah memori kita hilang, lalu kita mulai dengan brand new. Nah, dalam sejarah dunia ada 3 masa-masa reset button ini dengan cepat saja, yaitu war tentang territorial, depression tentang economic global depression, dan yang terakhir saat ini 2 hal itu mungkin kita semua nggak mengalami, tapi saat ini kita semua mengalami pandemik COVID-19 ini ya, yang rasanya kita nggak tahu what to do. Tapi kita menyadari saat COVID ini semua mengalami disruption, baik bisnis, ekonomi, education, family, ya kan, government, dan kita pikir dulu gereja sih nggak bisa di-disrupt lah. Saya melihat 2 tahun yang lalu saya sering bicara dengan beberapa teman, saya yakin mungkin akan mengalami disruption, dan ternyata ini terjadi ya. Dan tidak sekedar di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia ini mengalami sebuah disruption yang sangat besar sekali, yang siap nggak siap kita harus siap menghadapi perubahan ini ya. Dan saya melihat bahwa COVID-19 ini membuat disrupsi bagi gereja Tuhan di Indonesia dan juga di dunia. Jadi kalau tadi ditanyakan dalam penemuan PRC yang cukup menarik sekali, terjadi holistic discipleship, terjadi pelayanan di luar tembok,
saya bisa melihat apa sih yang bisa terjadi di gereja Tuhan pada saat COVID ini atau next church atau the projected future ya teman-teman ya. Saya summary saja dengan singkat. Sebelumnya kita ada di dalam 4 tembok. Lalu selama COVID kita berada di luar tembok. Ini terjadi ya. Biasanya kita ibadah hari Minggu di dalam tembok. Selama COVID setiap hari. Kenapa? Karena di luar tembok. Sebelum COVID, 1 orang hamba Tuhan yang firman, kita datang mencatat. Kalau mencatat itu sudah baik. Tapi saat ini di luar banyak orang. Terjadi sebuah momentum yang luar biasa, menjadi imamat rajani. Setiap suami diajak untuk menjadi imam dalam rumah tangga mereka masing-masing. Sebelumnya kita ada di dalam gedung. Saat ini kita berada di luar gedung. What happened? Terjadilah love your neighbor. Tidak ada yang ngasih komando, tapi tiba-tiba saling berbagi makanan, mulai bicara sama tetangga. Kita hidup dalam urban society yang tetangga hanya haha hihi, kenal nama aja kagak gitu ya. Saya termasuk yang mengaku bertobat karena semua udah sibuk. Tapi selama COVID ini tetangga bisa ketemu, bisa bagi makanan, bisa sepeda bareng-bareng. It's happening. Sebelum COVID semuanya rasanya dibatasi dengan denominasi. Tapi setelah proses COVID ini di luar gedung, tanpa batas denominasi lagi. Nggak ada lagi. Ini roti dari denominasi mana, dari gereja mana, aliran apa. Roti ya roti, kasih ya kasih. Gitu ya. Mau dikasih embel-embel merek gereja pun juga people, ya it's not really big matter lah, itu menurut saya ya. Ini yang terjadi teman-teman. Sebelum COVID kita di dalam, ini sedikit kontroversial mungkin ya, mengikuti gereja. I have to follow church program. Nah, I'm a pastor. Salah satu keinginan saya, semua jemaat saya ikutin program gereja. Tapi selama COVID ini, kita ter-challenge semuanya diajak untuk mengikuti Kristus, Christ Center. Ya kan? Nggak suka khotbah saya, klik another preacher, sudah tidak ada batasannya. Mau dengerin khotbah siapapun juga, itu ya. Tapi ada satu tendensi yang sangat Alkitabiah yang sangat baik sekali. Sehingga kita semuanya bisa menjadi Christ Center ya. Sebelum COVID kita rasanya ke gereja. Atau saatnya, yuk kita nggak bisa ke gereja lagi nih ya. Tapi selama COVID kita di-challenge untuk menjadi gereja. Nah ini kita melihat sebuah fenomena yang sudah kita lewati selama hampir 4 bulan. Maybe is another, saya nggak tahu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah, saya yakin pengalaman 4 bulan ini merupakan pengalaman yang sangat penting sekali, sangat mulia, satu momen yang tidak boleh kita sia-siakan, Bapak Ibu sekalian, untuk kita telaah dengan baik. Saya yakin sekali selama COVID ini kita diajak bahwa the gospel of Jesus is a discipleship gospel. Kalau tadi penemuan PRC katakan holistic gospel. Tidak ada gospel lain selain gospel daripada pemuritan daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu perkataan ini eko kembali, follow me and then I will make you. Ini adalah the greatest invitations of our Master Jesus Christ sendiri kepada semua orang. Ikutlah aku akan menjadikan kamu penjala manusia ya. Di dalam Matius 4, 19, dan sebagainya. Tuhan tidak akan break kita. Dia katakan, follow me, I will make you. He will not break you. Ini ada sebuah zona yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kalau kita melihat bagaimana gereja saat ini, lalu the future, projected future, the next church, lalu bagaimana kita bisa meresponi sih teman-teman. This is the greatest invitation yang perlu kita perhatikan. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu dengan beberapa tokoh discipleship di dunia ini, di Singapura dan di Amerika. Survei mengatakan hanya 15% orang Kristen seluruh dunia yang dimuridkan.
tapi hanya up to 5% yang memuridkan. Jadinya ada di tengah-tengah resources yang sudah begitu banyak sekali, training demi training, seminar tentang discipleship dan sebagainya, at the end of the day, Sunday seolah-olah membuat gereja mengalami kepincangannya with so many production yang terjadi just for the Sunday. Just for the certain people yang qualify untuk berada di belakang mimbar atau di atas stage. COVID membuat sebuah disruption yang sangat signifikan yang perlu kita cermati bersama-sama. So, saya yakin bahwa for the future, apa yang kita bisa lakukan, saya yakin discipleship sebagai gaya hidup gereja sih. Church in the new normal life mengajak untuk kita bisa melihat akan undangan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat gereja ini dibangun bukan ide manusia, Kisah Para Rasul membicarakan tentang pencurahan Roh Kudus, and then the church was birthed, gitu ya, was born. Dan bukan ide manusia, yuk kita buat arisan, oh yuk jadi menjadi gereja, tidak. Tapi sejak pencurahan Roh Kudus, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia mengajarkan the gospel of the kingdom, seperti Pak Robi tadi katakan, and then dikatakan, you wait until the promise of the Father. Kamu tunggu sampai janji daripada Bapa, yaitu Roh Kudus. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan, terjadilah the birth of the church, dan mereka devoted di dalam apostolic teaching. Setiap hari mereka memecahkan roti dari rumah ke rumah, dan seterusnya. So, saya percaya bahwa something yang saya ingin ajak untuk kita berpikir, dan sekaligus urun rembuk, bahwa the future church, the next church, diperlukan sebuah kantong anggur yang baru sih, teman-teman. Lukas 5 ayat 37-38 itu dikatakan bahwa anggur baru butuh kantong anggur yang baru. Ini perkataan daripada Yesus sendiri. Nah, kita menyadari bahwa wine, anggur, membicarakan tentang the Holy Spirit, Roh Kudus. And then kantong maybe a struktur atau model daripada gereja yang perlu kita pikirkan. Jadi Lukas 5:38 dikatakan anggur baru butuh kantong anggur yang baru. Tidak bisa anggur baru ditaruh dalam kantong anggur yang lama, nanti akan robek. Mengapa? Why we need a new wine skin? This is the challenge of every leaders in the body of Christ. Karena saya percaya bahwa di dalam anggur, in wine, there is a life that has eternal quality, not the wine skin. Jadi ada kehidupan di dalam anggur yang memiliki kualitas kekal, bukan kantong anggurnya sih sebenarnya. Ya, anggur adalah eternal new, kekekalan yang baru, sedang kantong anggurnya itu punya date back-nya, ada use by date, ada batas waktunya. Maybe Tuhan ingin mengajak kita untuk melihat kantong anggur yang baru yang Tuhan mau untuk gereja Tuhan meresponi pada saat-saat ini di dalam COVID-19. Banyak teman-teman SOK pada waktu bicara new normal, mereka berpikir hanya kembali kepada gedung dengan protokol kesehatan. But I think kita harus melihat lebih dalam daripada itu. Apa sih yang dikatakan new normal yang Tuhan mau untuk kita pikirkan dan kita lakukan bersama-sama, gitu ya. So, anggur baru ini butuh kantong anggur yang baru sih. Kalau tidak, anggurnya akan meluber, akan sobek, dan kita akan kehilangan a moment of revival yang Tuhan sedang sediakan untuk kita semuanya. So, bagaimana menyediakan kantong anggur yang baru? Nah, dalam gereja yang Tuhan izinkan saya layani, kita melakukan ini sebuah structure yang at the end of the day, what is the structure look like dalam kantong yang baru ini? Kita perlu membangun sebuah budaya discipleship. Follow me, I will make you. Kita nggak bisa ngajak orang hanya follow Christ, tapi tidak pernah membuat pemuritan. Is one package, is one invitation. Discipleship culture merupakan dasar yang sangat penting dalam rumah tangga kita, dalam bisnis even, di dalam pelayanan apalagi. Tanpa discipleship culture, saya khawatir gereja mungkin akan sulit bertahan menghadapi COVID, bahkan tantangan-tantangan yang akan datang di dalam era digital pada saat ini. Every discipleship cultures akan menimbulkan grow cultures, to be like him, untuk mengajak semua umat bertumbuh. Karena firman Tuhan mengatakan Hebrew, sebenarnya kita nggak perlu dilatih oleh orang lain. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus and the Bible. I think it's more than enough.
the role of the pastor, the role of the teachers to equip the body of Christ to do the work of the ministry. Ada grow cultures, teman-teman. Setiap grow culture akan menimbulkan ministry culture, the greatest among you. Kita melihat ini di gereja di luar tembok, saling melayani secara luar biasa, signifikan. Uang bisa turun, tapi cinta kepada orang lain, Great Commandments tetap jalan untuk melayani orang lain. And then memberikan impact to the world, memberikan impact kepada dunia yang ada di sekitar kita, baik dalam dunia art, business, church, digital media, education, family, and government. And then yang terakhir, I just want to encourage every one of us bahwa the new normal, kita diajak untuk berpikir bahwa gereja Tuhan akan terjadi 24 jam, 7 hari. Anytime, klik, Anda bisa melihat setiap firman yang ada di YouTube Anda atau di laptop Anda. Nggak dibatasi tembok, tidak bergantung satu orang, terhubung dengan baik, ada keterbukaan ilahi, accountable, dimuridkan dan memuridkan, kapan saja, di mana saja, imamat rajani, tanpa batas denominasi, menjadi sehat, dan akhirnya menjadi terang dan menjadi garam dunia. The last display, kita ingat tentang a miracle 5 roti 2 ikan. Ini cukup menarik teman-teman. Saya kira ini pemahaman new wineskin yang kita bisa renungkan bersama-sama. Hari tengah malam, murid-muridnya ngomong, udah suruh pulang aja, ini waktunya makan. Tapi Yesus berkata, no, you have to feed them. Kamu harus kasih mereka makan. There's a greatest challenge sih. Kalau kita lihat dalam Markus 6 ayat 37, kamu harus memberi mereka makan, itu perintah daripada Tuhan. You must feed them. Mereka katakan mana mungkin. And then ayat 38, mereka menemukan 5 roti dan 2 ikan. There's a greatest seed. Ada biji yang luar biasa. You know what happened? Ayat 39 40, dan sampai 40 Markus 6, Yesus mengambil roti itu, tapi sebelum dia melakukan ucapan doanya, dia minta untuk semua 5.000 orang itu duduk berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50, kelompok-kelompok. So, Yesus ingin mencoba untuk mengajarkan, memberikan model bahwa semuanya tidak bergantung kepada satu orang. Everybody can experience miracle. Tidak satu Benny Hinn saja, tapi everybody do the miracle. Everybody can do the healing. Yakobus 5 ayat 16, Bapak Ibu kalau lihat dikatakan bahwa James menganjurkan kita, kamu harus belajar saling mengaku dosa, supaya kamu saling mendoakan dan dipulihkan dan disembuhkan. Kapan sih terakhir kali kita bisa saling mengaku dosa? It's not happening many times. At least in my own church, secara jujur, nggak terjadi. Paling maju ke depan, didoakan. But saling mengaku dosa bisa terjadi pada waktu ada dalam kelompok demi kelompok. Tidak digosipkan, mereka mendoakan supaya mereka dipulihkan. Lalu Yakobus mengatakan, doa orang benar, jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Lalu dia kasih contoh, Elia itu orang yang biasa. So back kepada discipleship in action ini sebagai kantong anggur baru yang perlu kita pikirkan. Sehingga kita tidak berpikir a new normal, kembali ke gedung hanya dengan protokol COVID, dibatasi physical distancing dan sebagainya. That's all great, it's okay, tapi I just want to encourage you, challenge you to go beyond. Pada waktu Yesus mau melakukan miracle, terjadi kelompok demi kelompok yang luar biasa. 150, lalu dia berdoa, roti dipecahkan, diberikan kepada murid-muridnya, murid-muridnya memberikan kepada kepala small group-nya mungkin, lalu mereka bagikan kepada core team-nya tadi menurut bahasa Pak Robi, and everybody experience miracle. The joy, itu dikatakan statistiknya adalah 5.000 pria. Mungkin feeling saya 60 ribuan lah ya. Zaman dahulu kan satu keluarga anaknya 12, nggak seperti kita saat ini kan ya. So, it's a lot of them, masih sisa 12. So, discipleship in action merupakan pemikiran yang perlu kita cermati dengan baik selama COVID atau post-COVID ini. At the end of the day, kita nggak usah takut, karena Yesus berkata, I will build my church, aku akan membangun gerejaku, sehingga alam maut tidak sanggup
menguasainya. Itu adalah pernyataan daripada Yesus Kristus. Dan gereja Tuhan adalah Anda dan saya yang akan dibangun oleh Dia sendiri. Thank you, God bless you. Back to you, Pak Bambang. Terima kasih Pak Jimmy untuk pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, kita sebentar akan masuk dalam diskusi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk dan sudah dipilih oleh tim. Tapi sebelum lebih jauh ke sana, saya mau lontarkan pertanyaan pertama dulu kepada Pak Robi dan Pak Jimmy. Kalau kita lihat dari pemaparan tadi, summary Pak Robi ada 3 key atau kunci yang bisa membawa gereja ini ke depan. Yang pertama adalah digital. Sudah dipaparkan panjang lebar oleh Pak Handi minggu yang lalu. Digital itu krusial. Selama 3 bulan terakhir, tadinya gereja-gereja yang punya departemen digital media hanya 40%, setelah 3 bulan jadi 64%. Hampir double. Ya, digital itu nomor 1. Nomor 2 adalah kaum muda. Riset ini juga memberi temuan bahwa semakin banyak kaum mudanya, semakin punya kans untuk berdampak gerejanya. Baik dalam kepedulian ke masyarakat, dalam kerjasama antar gereja, kerjasama dengan pemerintah, dan segala macam. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Tadi Pak Robi juga menyinggung, Pak Jimmy menyinggung, kuatnya keluarga itu penting untuk suksesnya gereja. Pertanyaannya, saya modifikasi dari peserta, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan gereja-gereja yang ketinggalan dalam 3 hal ini? Artinya digitalnya enggak masuk dalam kelompok tadi, belum masuk, ya. Yang kaum mudanya pada pergi atau berkurang atau sedikit, dan juga ibadah keluarganya enggak jalan. Bagaimana nasib mereka? Satu pertanyaannya. Pertanyaan kedua adalah nasihatnya apa dari Pak Robi maupun Pak Jimmy untuk ini? Saya mulai dengan Pak Jimmy dulu, sekalian sudah nampang di sini, terus nanti setelah itu saya serahkan kepada Pak Robi. Ya, thank you Pak Bambang. Jadi kalau gereja-gereja selama riset ini kita pola pemikirannya tidak ada lagi gereja besar atau gereja kecil sih. Riset membuat kita no. Jadi I just want to encourage untuk teman-teman, it doesn't matter size kita. Yang kedua, saya kira kalau kita nggak ada digital, ya kita bisa belajar ya. Saya kira tidak ada batas waktu untuk kita tidak bisa belajar. Saat ini, I think seminggu yang lalu ya, pada waktu PRC dalam data ini ada gereja yang mengajarkan itu ya, untuk gereja Anda bisa digital. Jadi saya nggak tahu apakah sinode Anda juga bisa mengajarkan atau Anda bisa belajar dari gereja lain atau dari teman-teman lain. Di kota Anda mungkin kalau ada yang sudah digital, Anda bisa tanya gimana caranya. Kalau Anda sungkan, klik to Brother Google, bagaimana belajar digital. Berapa harganya? Saat ini Bapak Ibu sekalian semuanya bisa terjawab gitu ya. Yang kedua, kalau belum ada anak muda, mungkin ya mulai didata ya, mulai mendata anak-anak daripada jemaat yang ada di gereja Anda berapa banyak. So mulailah dengan sebuah conversation ya, suatu pembicaraan, lalu libatkan mereka, tanya mereka dan beri mereka room untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan daripada gereja Bapak. Semakin kita memberikan room kepada anak-anak muda, saya kira kesempatan mereka untuk memiliki pelayanan itu akan besar dalam gereja Anda. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Robi bagaimana Pak Robi? Di-unmute dulu kali. Oke. Keluarga, digital, dan milenial, 3 faktor utama tadi oleh gereja-gereja tertentu mereka tidak siap ke sana. Kalau saya lihat pertama-tama kenapa tidak siap untuk digital, kuncinya cuma satu, lebih suka dengan pola lama dan tidak menyadari pola lama, adanya pola baru, dan apa belajar itu kan harus ada yang ditinggalkan dan ditambah. Mereka tidak mau nambah dan tidak ada mau nambah tapi nggak ada yang mau ditinggalkan. Jadi akhirnya kalaupun ada ya nggak. Kedua, keluarga, ibadah keluarga nggak jalan, tidak melihat keluarga sebagai bagian orang melihat keluarga itu sebagai duty, sebagai kewajiban, tidak melihat keluarga sebagai aset. Yang terakhir milenial hilang itu karena mungkin terbiasa dengan suasana
atau budaya gereja di mana paternalistiknya kuat. Orang tua mendapat tempat paling suara terbaik, anak muda di belakangan saja, dianggap anak kecil. Jadi ingat ceritanya Tuhan Yesus dengan anak kecil yang datang itu ya. Tuhannya nggak boleh diganggu sedang tidur. Nah, kenapa sampai itu? Di belakang itu saya mau bertanya dengan satu pertanyaan, ada roh apa di balik itu kalau pakai istilah demikian? Kenapa sampai ada kata itu? Dan itu bukan hanya soal gereja kecil. Saya juga kenal gereja-gereja yang besar dan hamba Tuhan yang hebat, tetapi demikian. Saya kira kata kuncinya satu kata kunci, insecure, rasa tidak aman. Dalam Matius 10, kita lihat Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya ketika diutus adalah, kata yang segera muncul adalah, pergilah. Kita pergi berarti kan meninggalkan tempat di mana kita tahu, kita nyaman, dan kita biasa. Dan Tuhan katakan, sembuhkanlah orang di sana kamu nanti akan ada, jangan takut apa yang kamu pakai. Jadi pergi untuk menghadapi, kalau mau jujur, menghadapi keadaan tidak tentu dan banyak pain ya, banyak tekanan, banyak ketidaknyamanan, dan orang tidak suka itu. Tapi di ayat itu Tuhan katakan, menghadapi pemerintah yang menyusahkan dia, kamu nanti Roh Kudus akan bicara dari dalam dirimu. Ketika kekurangan, jangan takut selembar rambut pun tidak akan jatuh, demikian. Jadi barangkali isunya bukan hanya masalah soal teknologi itu ya. Kalau gereja-gereja besar kan bisa saling beberapa, kalau di GKI ada, kita punya satu badan yang memang menciptakan film, menciptakan tayangan TV, primer, dan itu dibagikan ke tempat lain. Gereja yang besar berbagi pada teman. Tapi kuncinya adalah bukan hanya menolong teknologi, tapi menolong roh ketakutan, takut hal baru, curiga pada hal baru. Jadi mereka perlu ditolong lebih tahu juga, merasa secure. Kedua, kalau kembali pada Matius 10, di akhir katakannya, kau berharga bagi Tuhan gitu ya. Dengan kalau kita masa aman, kita bisa move forward, karena kita tidak sendiri. Melangkah ke depan bersama Roh Kudus, dan bukan hanya itu, kita juga dalam melangkah itu mesti berkolaborasi. Nggak sendiri. Roh Kudus bersama kamu di sana, dan kita bersama juga murid-murid yang lain, bukan cuma satu murid. Jadi, kembali lagi, berani kita berani melakukan sesuatu kalau merasa aman, karena kita tahu kita tidak sendiri, kita juga berharap ketidaktentuan, ada hambatan, ada kesulitan. Tapi justru, nah ini kalau bicara discipleship, saya kira discipleship bukan hanya masalah konten transfer, doktrin transfer. Discipleship adalah seringkali merupakan proses learning. Proses learning dan bagaimana relation dengan mentor kita atau orang yang mendisciple kita. Dan inilah sangat diperlukan, itu hanya jalan kalau kita ada rasa aman yang besar. Jadi saya kira mesti ditolong, tadi dikatakan Pak Jimin adalah ada jemaat yang sangat kecil tapi bisa punya impact yang besar. Jadi bukan hanya hasil dan impact-nya bisa besar. Saya pernah melayani satu jemaat di Amerika, hanya 70 orang, tapi impact-nya gara-gara oma-oma tua-tua dan opa-opa berani bikin demo, sampai sekarang aturannya dipakai di sana. Keluar satu peraturan di Oregon gara-gara itu gitu ya. Itu buat saya tabok luar biasa. Tamparan Tuhan bahwa bukan hanya orang muda, orang pintar atau apa, orang sederhana dengan hati yang penuh dan benar-benar merasa dipimpin Roh Kudus, dengar suaranya akan bisa melakukan suatu perubahan yang besar. Kuncinya kita rasa secure nggak? Dan saya kira pada saat ini itu isu yang paling besar dalam masa pandemi ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robi. Pertanyaan berikutnya saya akan lontarkan 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama tadi Pak Robi menyinggung, tapi juga Pak Jimmy menyinggungnya, bagaimana yang selama ini orang gereja melakukan aksi sosial itu adalah seperti semacam reaksi atau add-on, bukan bagian inti daripada gereja, insidental. Kalau butuh baru peduli. Nah, tapi tadi disinggung sedikit oleh Pak Robi maupun Pak Jimmy bahwa ini adalah bagian daripada proses disciple making. Jadi apakah bagaimana menolong gereja untuk melihat bahwa keutuhan disciple making itu, jadi kepedulian kepada orang miskin itu butuh intentionality, tidak hanya bereaksi dan segala macam. Itu hal pertama. Hal kedua, saya ketemu juga dengan, dan juga saya lihat beberapa pertanyaan di sini, banyak orang yang rindu untuk kembali ke masa sebelum COVID.
Ya, pada saat COVID belum ada, kapan kembali ke sana lagi? Nah, kalau kembali ke sana, maka tren ini semua akan hilang. Tidak ada lagi yang kepedulian tadi, holistiknya, menolong gereja lain, inginnya kembali ke gereja yang eksklusif, yang pelit, dan segala macam. Nah, bagaimana menolong gereja untuk tidak kembali ingin kembali ke masa lalu, tapi membayangkan masa depan yang berbeda. Silahkan Pak Robi, nanti Pak Jenny setelah ini. Terima kasih Pak. Tadi saya agak kurang dengar mengenai discipleship, tapi poin saya tadi agak sedikit terputus. Poin saya adalah nanti soal discipleship, kembali kuncinya adalah discipleship yang sejati harus berjalan melalui relasi. Tuhan berkata, ikutlah aku. Ikut itu kan sebagai murid itu menyatukan ritme kita dengan ritme Tuhan, menyelaraskan dengan kebiasaan Tuhan, mengenal hatinya Tuhan. Kapan dia mesti duduk, kita mesti duduk. Keakraban, keintiman dengan Tuhan sangat sangat penting, lebih daripada mengetahui apa yang diajarkan saja. Sebab murid-murid itu sampai sebelum datangnya Roh Kudus, dia tahu banyak, 3 tahun kursus bersertifikat begitu ya. Tetapi tetap saja responnya, lihatlah Petrus dan lain-lain. Tetapi ketika relasi terjadi, relasi intim terjadi, satu yang luar biasa, hal itu luar biasa. Lalu pertanyaan yang tadi, sorry Pak, yang kedua pertanyaan, sorry, bisa dibantu sekali lagi? Ya, banyak pemimpin yang rindu kembali ke masa sebelum COVID. Ya. Kembali, saya kira sebagai seorang beriman, setiap peristiwa itu kita coba maknai itu ya. 2 hal dalam hidup iman adalah bagaimana kita melihat setiap peristiwa itu makna apa yang ada di sana. Kedua, bagaimana kita selalu mendekatkan, semakin intim merasakan kehadiran Tuhan. Dan ketiga adalah dampak dari itu gimana kita menjalani hidup bersama orang lain. Nah, kalau bicara soal tadi, pingin kembali ke masa lalu itu karena mereka nyaman dengan itu. Mereka ukuran sukses gerejanya, sukses menurut gambaran gereja yang programnya bagus, uangnya cukup, orangnya baik, gembalanya dikenal. Padahal justru kita harus memaknai saat disrupsi seperti ini. Disrupsi era digital sudah cukup berat, tapi di tengah era digital terjadi disrupsi lagi ini. Dan ini sebenarnya ada pesan barangkali, dan itu saya kira gereja dari aliran manapun bisa duduk bareng untuk mencoba menangkap sebenarnya Tuhan ingin kita memprioritaskan apa, mengajarkan apa melalui ini. Dan tiap-tiap gereja tentu akan punya versi, tapi itu nggak saling memperkaya. Saya punya keyakinan demikian. Dan inilah pada saat itu, kalau mereka menyadari, kalau kembali pada gereja yang lalu, berarti kita menyangkali Tuhan, sama seperti Petrus yang Tuhan berkata, turun dari kapal. Dia katakan, kalau benar Tuhan panggil aku berjalan air, sekarang sudah ngalami berjalan di atas air mendekat pada Tuhan, lalu kembali lagi ke kapal, itu kan lucu sekali. Tapi walaupun perjalanan mendekat terus kepada Tuhan Yesus, ketika jauh dari kapal dia bisa mengalami takut, dia mengalami juga tangan Tuhan memegang dia. Dan inilah saya punya keyakinan justru periode masa ke depan ini, entah kapan, inilah saat kita akan berkali-kali mengalami tangan memegang kita ketika kita takut dengan angin, bukan takut dengan air, takut dengan rasa angin seperti si Petrus. Jadi kita tidak usah berpura-pura tidak takut ya, karena ada gereja-gereja yang kami sudah dengar persembahannya turun nggak kira-kira di daerah-daerah, sudah tidak tahu lagi bagaimana memberi kehidupan pada pendetanya, ada angka orang-orang yang PHK makin banyak. Itu pasti menimbulkan kekhawatiran dan lain-lain. Tetapi kita tidak berhenti di sana. Kita akui, tapi kita tidak berhenti di sana. Jadi saya kira kalau orang melihat mau kembali ke masa lalu, berarti dia menyangkali ini adalah undangan Tuhan untuk step forward. Ada perjalanan baru yang dia inginkan, dan ini kita harus cari bersama. Dan tidak mudah jawabnya. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak Jimmy, silakan. Ya, mungkin tadi memang seringkali kita hanya reaktif ya. Tapi saya ingin mengajak untuk teman-teman mulai melihat what's happening selama 4 bulan ini, bahkan mungkin sampai Desember ini ya. Jadi kita nggak boleh reaktif. Kita nggak sekedar reaktif karena seolah kita berempati, walaupun itu di permulaan yang bagus. Tapi kita perlu mengubah dari sistem atau pola pikir lama tentang bantuan sosial, berubah menjadi sebuah city transformation, gitu ya. Kita nggak doing charity karena gereja juga keuangannya terbatas. Tapi saya yakin dengan 5 roti 2 ikan, lewat COVID ini Tuhan mau untuk
gereja boleh menjadi terang sehingga semua perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Matius 5 ayat 14, 15, 16 itu ya. Jadi mengubah dari sekedar charity menjadi sebuah transformation, city transformation. Nah, untuk itu memang harus ada intentionality. Tanpa city transformation, sangat sulit sekali discipleship bisa terjadi. Karena ini berhubungan erat sekali. Siapa yang dimuridkan kalau gereja tidak ada pertumbuhannya? It's impossible. Tapi Bapak Ibu sekalian nggak usah takut karena tuayan sudah kuning. Yang kekurangan adalah pekerjanya. Kita semua sebagai pastor, sebagai guru, we know the problem. We preach about it, tapi kita nggak mau shifting. Nah, COVID ini saya kira semacam obat yang diajak untuk kita berpikir sih. Silakan aja kita berpikir new normal, kembali ke gedung seperti biasa, cuma dibatasi manusia saja. That's all new normal. Saya kira ini adalah satu window opportunity yang sangat disayangkan kalau itu yang hanya ada dalam pikiran kita. Jadi usulan saya, teman-teman, bahwa mengubah charity menjadi transformation adalah bagian daripada holistic discipleship. Karena lewat city transformation, perbuatan baik Anda, semua orang bisa mengenal kepada kasih Tuhan. Gitu ya. Lakukanlah cintamu, pakailah kata-katamu jika diperlukan. Itu penting sekali. Nah, akhirnya kita tidak akan berbayang kepada 4 tembok lagi. Karena Next Church lewat COVID ini diajak untuk keluar tembok. We have no choice. Mungkin Bapak Ibu bisa tetap ngundang, tapi berapa orang yang mau datang? Ada beberapa mengatakan hanya umur 50 saja. Health bagus, theological problem. Anak-anak tidak boleh kebaktian. Secara kesehatan bagus, sangat penting sekali, tapi secara theological sangat sulit untuk saya sebagai orang tua ke gedung gereja, anak saya di rumah. So something yang harus kita pikirkan dan kita bisa mengatasi itu Bapak Ibu sekalian kalau kita mengubah pola pikir dari service menjadi relationship. Pak Robi tadi saya katakan bahwa the essential, esensi dari pemuridan tidak program lagi, melainkan sebuah culture, budaya. Dan budaya itu adalah dengan DNA relationship. Dengan relationship, gereja yang akan datang ini, whatever names itu ya, atau kantong anggur yang baru ini bisa melakukan city transformation yang sangat besar sekali. Saya senang sekali pada waktu Pak Jokowi mengatakan sebenarnya ya, nggak usah ke gedung gereja, tapi ibadah di rumah. Dari dulu pemerintah melarang kita ibadah di rumah. Imagine from one building turning into a million houses. Saya tidak mengatakan ini sebagai gereja rumah, tidak. There's a lot of things yang beyond daripada pemahaman journey daripada gereja rumah lewat digital dan sebagainya. So lewat relationship, charity bisa berubah menjadi sebuah transformation dan pada waktu itu terjadi, saya percaya akan terjadi the great revival yang Tuhan akan lakukan di Indonesia. Ini semua sudah mengatakannya, quote unquote, we are the largest Muslim society and yet secular country, secular governments, ada keterbukaan dan the gospel sangat besar sekali chance-nya di ladang Indonesia. So untuk itu, ayo kita masuk dalam kantong anggur yang baru karena Tuhan akan mencurahkan anggurnya yang baru. Itu mungkin my view. Oke, thank you. Terima kasih Pak Jimmy. Masih ada 9 menit. Ini ada pertanyaan 3 yang menarik. Saya lontarkan sekaligus sebelum nanti kita pertanyaan penutup. Yang pertama ada yang bertanya tentang untuk kita bisa succeed untuk para pendeta dari denominasi, aliran apapun bisa sukses, maksimalkan, memanfaatkan era COVID ini, kompetensi apa yang diperlukan oleh gembala tersebut? Ya, core kompetensi apa yang diperlukan oleh gembala supaya bisa sukses memaksimalkan apa yang ada untuk dampak kerajaan Allah di bumi Nusantara. Yang kedua, tadi Pak Robi dan juga Pak Jimmy menyebut sedikit banyak tentang shared leadership, dari one man show ke shared leadership. Nah, ini tidak mudah tadi Pak Robi mengatakan. Bagaimana kita
menolong gereja-gereja untuk pindah shift dari one man show, satu pemimpin menjadi shared leadership. Yang ketiga, barusan yang disebut Pak Jimmy ditanyakan juga oleh peserta, lalu gimana kita melihat gedung-gedung gereja yang banyak ini? Apakah ini akan mempengaruhi pasar properti atau bagaimana dengan kondisi gereja yang the new normal di mana kita bisa bertemu di luar tembok gereja dan segala macam. Apakah dampaknya apa buat gedung-gedung gereja ini? Silahkan pilih pertanyaannya yang mana, kalau bisa cepat 3-3 jawab juga boleh. Pak Jimmy dulu, nanti Pak Robi. Ya, satu kompetensi ya Bapak Ibu sekalian, memang banyak hal, tapi menurut saya dalam masa COVID ini, satu kompetensi untuk kita para leaders hamba Tuhan adalah kompetensi untuk berkomunikasi dengan manusia, atau people skill, kompetensi sangat penting lah. Kita bisa khotbahnya bagus, kita bisa manajemen bagus, at the end of the day adalah people skill. So people skill itu harus digunakan di dalam conversation and relationship itu ya. Lalu share leadership adalah bagian yang memang harus kita lakukan. Tadi dalam Markus 6, inilah one man show, kita ubah. Kita memang melakukan yang kita sebut intergenerational leadership atau leading together. Sebisa mungkin di dalam gereja masing-masing 3-4 generasi ada dalam kepemimpinan. Saya berumur 60. Salah satu tim pastoral saya, salah satu tim sermon saya umurnya 23-24. Mereka seperti anak saya. So, what a joy saya bisa melihat pewahyuan daripada the Z generations, if not millennial generation. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mau nggak mau diajak untuk bisa melihat teladan daripada Yesus. Dia buat mujizat, semuanya tidak attention kepada dia, tapi semua bisa mengalami bersama-sama. Gedung ya, saya kira kalau banyak gedung you can turn gedung Anda kepada equipping centers, bisa menjadi sarana untuk equipping, bisa menjadi sarana untuk event-event yang lain, itu ya, bisa untuk pertemuan di dalam small group, kalau mereka tidak mau membuka rumahnya, bisa di gedung-gedung gereja Anda semuanya. Itu yang kami lakukan dalam minggu-minggu ini, itu open, you can just do. Kalau rumahnya nggak bisa, 5-7 orang bisa berkumpul, gitu ya. Masih banyak lagi sih, mungkin kalau ngomong di sini agak terlalu sensitif. Kalau memang nggak perlu gedung besar, ya dijual, siapa tahu asetnya bisa untuk Anda pakai untuk membuat city transformation. Yang penting Injil diberitakan. Karena Tuhan tidak tinggal di gedung, Tuhan tinggal dalam hidup kita. We are the church. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Robi, silakan. Ya, pendek saja mengenai pertanyaan kompetensi yang diapakan, kan A yang diperlukan, terutama untuk karena banyak leaders ini, saya kira adalah kata kuncinya satu hal aja, bagaimana leader bisa rejoice in other leaders' success. Itu saja. Kadang-kadang entah bagaimana kecenderungan kita, kalau lihat orang lain lebih sukses, kita merasa lebih mudah kita melihat kelemahannya daripada kelebihan. Kalau kita bisa melihat orang lain lebih berhasil, dan dia walaupun bukan denominasi yang sama, it is, kalau kita punya rasa secure, yang penting kan nama Tuhan dimuliakan. Saya beri contoh satu cerita pendek saja. Di gereja di mana saya ada, di tengah kita masih bingung mengalami itu, seorang pemimpin kami, seorang pendeta, kolega saya yang umur kurang lebih 40, dia segera membuat face shield, ya, face shield buat, dan seperti masker begitu, dan sampai sempat bikin 7.000 lebih minggu lalu, dan dia bagikan ke sana, mengajak orang muda, dan lalu saya ajak satu hari orang muda mengerjakan itu sendiri. Saya tanya, apa yang kau rasakan melakukan pelayanan ini? Dan dia ceritakan banyak, bukan hanya dari sudut teknikal mencapai program, tapi bicara dalam relasi dengan Tuhan, dan kenapa dia lakukan itu dalam kaitan dengan Alkitab. Saya kira real discipleship kan kadang-kadang by doing something, we see the biblical principles itu, dan biblical value. Dan saya sampai, wow, ini teman muda saya belajar sesuatu, ini sukses yang luar biasa. Saya belajar dari, nah, biasanya dalam budaya Asia, diharapkan orang muda nunggu orang tua, dengar orang tua. Cuman barangkali sudah tiba saatnya, orang tua yang betul-betul punya wisdom adalah orang tua yang melihat orang-orang muda sukses, kita support, dan kita rejoice untuk itu. Kalau dia ada kelemahan dan lain, kita ajak ngomong empat mata, kita share pengalaman kita juga ketika kita punya failure, begitu ya. Jadi kita tidak menjadi seakan-akan gudang wisdom everything menjadi Google grandfather begitu. Itu mengenai share leadership-nya.
dan itu menjadi kompetensi kita. Lalu kedua, mengenai dengan demikian kita membutuhkan new eyes, ya, melihat orang lain, denominasi lain. Kalau memang dia baik, yang penting kan Tuhan yang baik. Kita nggak dikenal dan kita dilupakan is okay. Itu dulu yang paling penting. Lalu kalau bicara soal gedung gereja dan lain-lain, I don't know lah. Saya bukan orang properti, apakah akan turun dan lain-lain. Di dalam dunia bisnis, apa yang swing ke kiri nanti pada waktunya akan swing back. Don't worry about that. Ya, yang ke kiri akan swing back begitu. Dan saya setuju dengan Pak Jimmy, gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah persekutuan orangnya, seperti apa yang terjadi setelah turunnya Roh Kudus, bagaimana mereka selalu bersekutu bersama, saling berbagi. Orang-orang yang tadinya kalau mau jujur, murid-muridnya kan saling bersaing, murid-muridnya Tuhan Yesus. Sekarang bisa saling menghargai satu sama lain, nggak siapa yang mimpin, dan bayangkan perasaan Petrus sudah lama menjadi pimpinan sekian lama, muncul si Paulus nanti belakang, di mana perasaannya, tapi kita lihat minimum sekali friksi itu, karena mereka semua mendahulukan. Selama aku merasakan kedekatan Roh Kudus, maka selama pekerjaan Tuhan, kerajaannya muncul, nyata di mata orang, tempatku di mana saja aku serahkan pada Tuhan. Barangkali itu sikap mental yang kita bisa belajar sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi. Final diskusi terakhir. Saya mau mulai dengan Pak Jimmy, kemudian nanti Pak Robi akan menutup. Kalau ada satu final statement, the most important, yang paling penting, yang Pak Jimmy dan Pak Robi ingin supaya ini nempel di hati dan pikiran kita, sebagai para gembala, sebagai para pemimpin, what is the one thing? Satu hal saja yang paling penting, jangan banyak-banyak. Satu hal saja yang orang akan ingat, kalau lupa semuanya, ingat satu statement ini, ya, supaya kita bisa melangkah ke depan bersama Roh Kudus. Saya mulai dengan Pak Jimmy dulu, supaya Pak Robi nanti yang menutup. Silakan Pak Jimmy. BRC. BRC. I'm just kidding. Thank you to BRC semua for sure. I think one statement adalah connect with God and make disciples. Make disciple. Okay. Thank you, Pak Connect Jimmy. with God and make disciples. Pak Robi, silahkan. Saya selalu ngomong 3 kata, udah 3 tahun ini selalu, intimacy with God, enjoy His presence, number 3, being fascinated by Him, so we can change. Itu saja. Ya, jadi semakin intim dengan Tuhan, menikmati kehadirannya, dengan demikian kita akan dibuat terpesona dan terus diubah oleh Dia. Justru dalam kondisi yang paling sulit adalah saat yang terindah untuk mengalami itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Robi. Saya atas nama BRC sampaikan terima kasih buat Pak Robi Chandra dan Pak Jimmy atas inputnya yang sangat berharga. Saya akan menyimpulkan dalam 2 menit ke depan diskusi kita. Ya. Di tengah suasana yang sulit di seluruh dunia dan kita terus harus berdoa untuk pemerintah, untuk bangsa kita supaya bisa melewati dengan baik COVID ini, kita melihat ada tangan Tuhan yang bekerja di dalam gereja. Gereja menjadi lebih holistik, gereja menjadi lebih peduli masyarakat, gereja menjadi lebih bersatu, saling menolong, lebih merakyat, tidak hanya dibatasi oleh tembok-tembok gereja. Nah, kita belajar dari pesan terakhir baik Pak Jimmy maupun Pak Robi, yang terpenting dari semuanya itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, dan bersiap untuk berubah melalui proses disciple making. Saya melihat temuan-temuan BRC, saya katakan waktu saya mulai mempelajari, saya terharu, saya merasa bangga. Dulu-dulu saya sedih dengan beberapa gereja ekspresinya yang eksklusif, yang pelit, tapi di masa COVID saya bangga, saya terharu, 94% peduli orang miskin, 55% menolong gereja lain, walaupun denominasi lain, bekerja sama dengan pemerintah, 83% berdoa bersama gereja lain. Ini luar biasa. Dan saya tidak ingin kita kembali ke masa sebelum COVID.
Hal yang mengingatkan saya adalah seperti di Yosua, di depan ini kita belum pernah mengalaminya. Jadi seperti kata Pak Lobi tadi, kita explore bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menolong. Jangan cuma yang kesulitan mencari bantuan, tapi kita yang sudah masuk di dalamnya mencari siapa yang saya bisa tolong. Collaboration adalah kata kunci yang sangat penting, disinggung berkali-kali malam hari ini. Jadi kita explore terus ke depan bagaimana supaya tren ini sustain dan makin kuat. Ya, kita diskusi bersama supaya gereja the new normal gereja bukan sekedar soal tempat duduk yang berjarak, bukan masker, tetapi lebih kepada nuansa spiritualnya. Itu yang penting, kembali kepada gereja mula-mula lagi. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bersabar yang mengikuti diskusi ini. Terima kasih yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting dan bagus. Ya, kita akan terus belajar, eksplor, dan bersama-sama. Masa di depan kita belum pernah kita lewati bersama-sama, jadi kita belajar sama-sama dan bersuka cita atas keberhasilan orang lain seperti pesan Pak Robi tadi.